Halo semua, selamat datang di acara Berita dari Isekai bersama saya, pembaca berita Anda, Arju Anda. Di acara ini saya akan membacakan berita-berita dari dunia tempat saya berada, yaitu Isekai, ditambah berita-berita dari dunia tempat kalian berada, yaitu planet bumi. Lalu saya akan memberikan sedikit komentar mengenai berita tersebut. Saya akan mulai dari berita pertama. Diambil dari Kyojin Ngewes. Kyojin Ngewes. Nama yang terlalu vulgar. Oke. Sedih. Eren mati pada chapter terbaru manga Attack on Titan. Paradise 8 Maret 2021 diposting oleh Muhammad Eren. Muhammad Eren. Bagus juga namanya. Kyojin Ngewes.milf. Domainnya MILF dong. Dunia ini dibuat terkejut sekaligus sedih akibat berita yang beredar baru-baru ini tentang seri Shingeki no Kyojin atau yang biasa disebut Attack on Titan. Lebay banget pakai dunia. Pasalnya berdasarkan chapter 138 yang mana merupakan chapter terbaru dari manga Shingeki no Kyojin, dikatakan bahwa Eren mati di tangan Mikasa dalam keadaan yang tragis. Berikut kronologi sebelum kematian Eren. Oke. Baca juga. Alhamdulillah, Eren masuk Islam dan ini nama barunya setelah jadi mu'alaf. Loh kok? Serius ini? Hei, serius ini? Perlu diklik gak nih? Saya penasaran nih. Beneran gak nih Eren masuk Islam nih? Tapi udahlah lanjut dulu lah. Levi mengajak Mikasa dan Pieck untuk pergi membantu Reiner dan Armin dengan mengendarai Falco. Mikasa yang sedang mengendarai Falco terserang sakit kepala lagi, kebiasaan Ackerman. Mikasa, kalau udah jelas itu merupakan kebiasaan, kenapa nggak minum Panadol? Bawa Panadol Mikasa. Kan udah jelas kebiasaan, redakan sakitnya setidaknya pakai Panadol. Udah jelas kebiasaan, nggak nyetok Panadol. Ntar kalau lagi mau ngebelah Titan gimana? Lagi mau nusuk Titan gimana? Hah? Lagi sakit kepala, cus, terpotong dong jari si Levi. Cus, ketusuk dong titik si Reiner. Mungkin nggak tahu kan? Mungkin. Oke lanjut. Di dalam ingatannya, Mikasa sedang membuka mata dan melihat Eren membangunkan dirinya. Mikasa melihat wujud dewasa Eren dengan rambut pendek ternyata tinggal bersamanya di sebuah pegunungan, di mana Eren sedang memotong beberapa kayu. Jadikan kayu. Namun Mikasa menangis, kemudian dia berbicara dengan Eren dewasa tersebut. Kemudian Mikasa akhirnya membuat keputusan. Loh, ini kayaknya potongnya terlalu jauh deh. Di atas Falco, Mikasa yang sudah sadar akhirnya membungkus syal di sekeliling lehernya dan meminta bantuan pada Levi dan Falco untuk membantunya memasuki mulut Titan Eren dengan meledakkan rahang Titan tersebut dengan tombak petir sehingga giginya hancur. Karena di sana ada tubuh asli Eren, Mikasa berhasil masuk menemui Eren melalui gigi yang bolong tadi. Baik. Di sini bisa kita simpulkan bahwa Eren jarang atau mungkin tidak pernah menggosok gigi, sehingga giginya mudah sekali untuk hancur. Jika Eren rajin menggosok gigi, pasti hal ini tidak akan terjadi dong. Mikasa tidak akan berhasil masuk karena giginya kuat dan putih. Yang penting itu. Dan saya yakin Mikasa di dalam mulut Eren pasti kebauan karena Eren tidak pernah menggosok gigi. Ada apa sih Eren? Kenapa tidak mau menggosok gigi? Padahal mereknya banyak loh. Ada Pepsodent, ada Ciptaden, ada enzim, ada close up. Banyak Eren, masih banyak lagi. Kenapa? Apa yang membuat Anda malas menggosok gigi? Mikasa kebauan loh itu di mulut Anda. Kenapa? Dan Mikasa pun pinter juga tuh kayaknya. Ngebawa syal di lehernya kan. Jadi dia kayaknya udah tahu kalau mulut Anda itu bakal bau. Jadi dia bawa syal di leher. Jadi ketika masuk, dia bungkus hidungnya pakai syal. Terhindar dari pingsan bau bangkai di mulut Anda akibat tidak gosok gigi selama 4 season. Oke lanjut. Eren yang menyadari ada Mikasa yang menemuinya mulai sadar dan secara sengaja mengirimkan ingatan paralel masa depan kepada Mikasa, di mana ini adalah ingatan masa depan paralel yang dilihat Eren jika dia tidak melakukan rambling.
Mikasa memasuki mulut Titan Eren dan berkata, "Pergilah dengan damai tanpa kekhawatiran apapun, Ereh." Mikasa kemudian mencium bibir kepala Eren tersebut. Loh, Mikasa, kenapa dicium? Bibir yang tidak pernah menggosok gigi. Ya ampun, tahankah kamu dengan baunya itu, Mikasa? Dan Eren ini malu-maluin aja lagi, cowok tidak menggosok gigi. Ya ampun Eren, malu itu cewek cantik, dicium cewek cantik, kamu tapi tidak pernah menggosok gigi. Sungguh. Dan apa yang dilakukan Mikasa ini merupakan sebuah kisah romantis yang sungguh menyentuh. Sungguh kisah mengalahkan Romeo and Juliet. Kita lanjut. Sang pendiri ternyata juga senang saat menyaksikan adegan Eren dan Mikasa. Di akhir tertulis, selamat tinggal pemuda yang mencari kebebasan. Baca juga. Heboh, ternyata inilah agama yang dianut tokoh-tokoh Attack on Titan. Apa pedulinya, sialan? Kenapa rekomendasi berita yang kayak gini yang dikasih? Begitulah kejadian sebelum ajal menjemput Eren. Berdasarkan manga Attack on Titan chapter 138. Jika hal ini benar adanya, tentu hal ini dapat membuat sedih para penikmat series ini. Nah, ini baru benar. Kenapa harus pakai dunia di awal? Yang ini baru benar penikmat series ini, penikmat Shingeki no Kyojin. Karena warga dunia belum tentu semuanya menikmati Shingeki no Kyojin dong. Jangan asal-asal membuat berita. Hey, Muhammad Eren, siapa? Ralat tadi yang awal itu nanti. Kita lanjut. Di sisi lain, series Attack on Titan akan meramaikan daftar series yang karakter utamanya mati. Ya, benar. Seperti yang kita tahu banyak sekali series-series atau karya-karya yang menampilkan karakter utamanya mati di akhir ceritanya. Contohnya, Apa ya? Tidak tahu. Ya, pikir saja sendiri. Dan kalau melihat adegan Mikasa dan Eren ini mengingatkan saya dengan sebuah anime yang tayang pada tahun 2000-an yang bergenre school romance harem dan juga ada sedikit gore-gorenya mungkin ya, sedikit di episode terakhirnya saja sepertinya ada gorenya yang berjudul School Days. Ya, mungkin beberapa kalian ada yang tahu. Jadi si Eren adalah si Ito-nya dan si Mikasa adalah si Kotonoha. Ini posisinya hampir mirip kalau nggak salah. Ya, si Ito kepalanya juga buntung dipotong oleh Kotonoha. Cuman bedanya kan yang ngebunuh Eren Mikasa. Ini Ito yang ngebunuh si Ito, bukan si Kotonoha tapi si Sekai, pacarnya satu lagi. Ya, pacarnya banyak banget, 2 sih. Sudah dipastikan Eren bakal mati dan saya ingin mengucapkan kepada Eren, datanglah ke Isekai Eren. Isekai akan menerima Anda. Saya sebagai duta Isekai untuk planet bumi saat membuka lebar pintu untuk Anda datang ke Isekai. Karena Anda mencari kebebasan bukan? Anda bisa mendapatkan itu di Isekai Eren. Welcome Eren. Secara resmi saya mengatakan pintu saya terbuka untuk Anda. Oke, lanjut. Manga Attack on Titan masih menyisakan 1 chapter lagi sebelum tamat. Para penikmat tentu berharap series ini akan diakhiri dengan sebaik-baiknya. Oh iya dong. Lagi pula nggak mungkin Bang Haji ingin mengakhiri ini dengan seburuk-buruknya. Habis dong diantar dihujat-hujat sama bocil-bocil Attack on Titan. Atau fangai-fangai Attack on Titan. Tentu dia nggak mau dong seperti penulis novel dari novel Hatara Kumo-sama. Tentu dia tidak ingin dong seperti itu. Tentu dia ingin mengakhiri dengan bagus, dengan sebaik-baiknya, dengan ending yang tidak mengecewakan banyak orang. Mungkin kita tunggu saja. Oke, kita lanjut ke berita kedua. Bersumber dari Fangai Kaenye. Oke. Kimetsu no Yaiba, anime kesayangan para wibu, akhirnya mendapatkan season lanjutan. Japan 14 Februari 2021, diposting oleh Siti Nezuko Fadilah. Baik, berarti berita ini dari planet bumi dan bersumber dari Jepang. Tapi kalau dari Jepang kenapa pakai bahasa Indonesia ya? Aneh sekali berita-berita ini. Oke. Fangai kayaknya .bocah. Ini cara baca domainnya gimana nih? Bocah. Mungkin gitu ya, bocah. Mungkin gitu. Kabar gembira untuk kita semua. Bentar. Sepertinya ada yang salah nadanya. Saya ulang. Mungkin nadanya begini. Kabar gembira untuk kita semua. Atau mungkin begini. Kabar gembira untuk kita semua. Sudahlah, itu tidak penting. Kita lanjut. Setelah sukses dengan movie-nya yang berjudul Mugen Train, yang berhasil memecahkan rekor menjadi film terlaris sepanjang sejarah industri perfilman Jepang,
Kini pihak Kimetsu no Yaiba kembali mengeluarkan pengumuman mengenai proyek selanjutnya. Berikut beritanya. Baca juga, apakah benar Nezuko sempat masuk Islam? Loh, saya tidak tahu dong. Jangan bertanya kepada saya. Pada perayaan anniversary 2 tahunnya Kimetsu no Yaiba, terdapat pengumuman spesial sekaligus penting bahwa manga Kimetsu no Yaiba mendapatkan animasi TV baru atau season kedua yang berjudul Kimetsu no Yaiba Yukakuhen. Berikut penjelasan dari fans Kimetsu no Yaiba. Loh. Kenapa malah fansnya yang dimintai penjelasan, bukan si kreator atau pihak produksinya? Aneh sekali. Ada apa dengan media ini? Kenapa malah fans yang dimintai penjelasan? Saya tidak butuh. Saya butuhnya pihak produksinya dong. Tapi ya sudahlah, sudah terlanjur. Project Kimetsu no Yaiba season kedua adalah langkah yang tepat. Dilihat dari suksesnya series ini di season pertamanya, begitu pula dengan movie-nya yang berhasil memecahkan rekor, tentu pihak produksi sendiri tidak ingin melewatkan kesempatan besar ini untuk hype penikmat series Kimetsu no Yaiba. Tentu mereka akan sangat optimis terhadap project ini, berkaca dari 2 project sebelumnya yang sangat sukses, tentu mereka akan sangat yakin kalau season kedua dari series ini akan mengulangi kesuksesan itu. Baik, hal yang pertama ingin saya komentari adalah kalimat Anda dalam satu ini terlalu banyak menggunakan kata tentu. Ini tentu pertama, satu, bla 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 bla, tentu kedua, tentu mereka, tentu kedua, bla 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 bla, tentu lagi 3. Masa dalam satu paragraf Anda bisa menggunakan 3 tentu? Kan Anda bisa menggunakan kata lain yang bermakna sama tapi katanya beda. Misalnya mungkin, pasti, kan ada yang lain. Kenapa harus tentu-tentu terus? Ini adalah pemborosan kata. Sungguh media, perlu belajar lagi ini yang membuat beritanya. Siapa? Siti Nezuko Fadila, belajar lagi. Oke, kita lanjut. Project season kedua anime Kimetsu no Yaiba diumumkan pada tanggal 14 Februari yang mana bertepatan dengan hari Valentine. Oh, iya ya, 14 Februari adalah hari Valentine ya? Lupa saya. Akibat kelamaan jomblo, tidak sadar kalau 14 Februari adalah hari Valentine. Oh, tapi ya sudahlah. Dan ini adalah momen yang baik karena banyak orang yang akan menotis hari itu. Dan pada hari itu akan menjadi kebahagiaan yang ganda. Di satu sisi mereka merayakan hari kasih sayang dengan pasangannya. Di sisi lain mereka mendapat kabar gembira mengenai season kedua dari anime Kimetsu no Yaiba. Tidak. Bagi jomblo, berita gembiranya hanya satu, yaitu season kedua dari Kimetsu no Yaiba. Tidak ada hari kasih sayang. Hanya season kedua. Oke, lanjut. Baca juga, hampir Tanjiro sempat ingin menjadi agnostik. Berikut penjelasannya. Loh, kenapa berita ini seperti ini? Untuk tanggal penayangan season keduanya sendiri belum diumumkan, tapi sudah dipastikan season keduanya akan tayang tahun ini. Setidaknya season keduanya sudah ada kepastian, tidak seperti anime sebelah yang game isekai itu. Loh, maksudnya memprovokasi anime sebelah? No Game No Life kan maksudnya? Bukan Classroom of the Elite kan? Gak mungkin kan? Iya, No Game No Life. Bagus sih, bagus. Untuk sebagai agar ke-trigger studionya agar segera membuat season keduanya. Sudah berapa tahun ya ini? Lama sekali. Ini baru tahun 2019 loh. Sudah ada lagi season keduanya. Oh, luar biasa. Oke, begitulah berita-berita dari Sekai kali ini. Sampai jumpa di berita dari Sekai selanjutnya.